Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Bagus Santika Wijaya dari Universitas Udayana, Prodi Teknik Mesin dengan NIM 19055311138. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah metalurgi. Saya memilih materi tentang monel. Apa sih itu monel? Monel adalah sebuah logam baja putih yang sangat kuat dan eksotis. Baja putih atau yang sering disebut monel merupakan logam dengan kandungan utamanya adalah nikel. Lalu, bagaimanakah cara mendapatkan logam monel ini? Logam monel ini didapatkan dengan cara pencampuran. Dengan kandungan utamanya adalah nikel yang dipadukan dengan tembaga atau chopper, serta sedikit kandungan besi, iron, dan mineral. Untuk persentasenya, nikelnya sekitar 65-70%. Lalu tembaga 20-29%, dan juga mengandung zat besi dan mangan 5%, dan senyawa lainnya. Monel ditemukan oleh ahli metalurgi bernama Robert Crooks Stanley dan dipatenkan pada tahun 1905 oleh International Nickel Company. Monel diambil dari nama Direktur International Nickel Company, yaitu Ambrose Monel. Yang sudah seperti saya katakan tadi, monel ini berasal dari campuran yang dengan bahan dasarnya adalah nikel, tembaga, besi, dan beberapa mineral. Saya akan menjelaskan tentang nikel. Nikel adalah logam berwarna keperak-perakan yang mengkilap. Logam ini termasuk logam peralihan karena terletak pada golongan 8B dan periode 4 pada sistem periodik. Nikel memiliki lambang kimia Ni dan nomor atom 28. Nikel ini dapat melebur atau meleleh pada suhu 1455 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 2730 derajat Celcius. Nikel telah dikenal sejak lama, yaitu sekitar 3500 sebelum Masehi, sebagai bahan campuran tembaga dalam pembuatan mata uang dan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Pada tahun 1751, seorang ilmuwan dari Swedia yang bernama Baron Axel Fredrik Kronstad berhasil menemukan nikel sebagai sebuah unsur. Tadi setelah nikel, adapun bahan campurannya lagi yaitu tembaga. Tembaga adalah unsur kimia dengan nomor atom 29 dan nomor massa 63,54. Merupakan unsur logam dengan warna kemerahan. Unsur ini mempunyai titik lebur 1803 derajat Celcius dan titik didih 2595 derajat Celcius. Dikenal sejak zaman prasejarah, ya. Zaman prasejarah itu lama sekali. Tembaga sangat langka dan jarang sekali diperoleh dalam bentuk murni. Mudah didapat dari berbagai senyawa dan mineral. Berikutnya adalah campuran dari monel. Berikutnya adalah besi. Ya, besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe. Dengan bahasa latinnya adalah ferrum. Dan nomor atomnya adalah 26. Merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur yang paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Jadi proses pembentukan monel ini kan tadi udah ada nikel, lalu tembaga, terus besi dan mineral. Nah, ini dijadikan satu dengan cara pembakaran yang bersamaan. Terbentuklah monel. Setelah terbentuknya monel, dia akan dijadikan lembaran-lembaran, lalu dibakar lagi untuk mengeratkan molekul-molekul logam monel agar monel yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan logam monel mudah dibentuk menjadi bentuk kerajinan yang diinginkan, seperti cincin, giwang, kalung, atau bahan-bahan lain yang
membutuhkan bahan monel ini. Setelah logam monel sudah dibentuk sesuai yang diinginkan, selanjutnya model dari monel tersebut diamplas, dikikir, dan dihaluskan dengan proses smoothing, sehingga didapatkan model kerajinan monel yang indah, halus, dan kuat. Di sini ada beberapa jenis logam monel, antara lain yang pertama adalah monel alloy 400. Monel 400 terdiri dari setidaknya 63% nikel, tembaga 28-34%, dan jumlah yang lebih kecil dari bahan ringan, termasuk besi, silikon, dan karbon. Beberapa kegunaan paduan monel 400 ini meliputi teknik kelautan, pompa, pengencang, komponen elektronik, dan penukar panas. Jenis logam ini tersedia dalam sheet, strip, flat bar, round bar, forging stock, pipe wire, dan hexagon. Lalu berikutnya ada monel alloy 401. Production dalam industri elektronik dan listrik menggunakan monel paduan logam 401 ini. Logam ini terdiri dari 40 sampai 45% nikel, mangan 2,25%, dan memiliki bahan ringan dengan jumlah yang lebih kecil seperti kobalt, sulfur, dan tembaga. Logam paduan 401 monel adalah material yang paling baik untuk dilas. Lalu ada monel alloy 404. Logam paduan 404 ini terbuat dari sedikitnya 52-57% nikel, besi 0,5%, dan memiliki berbagai bahan campuran lainnya termasuk aluminium, sulfur, dan silikon. Jenis logam ini tersedia dalam round bar, sheet, dan wire. Beberapa produsen memilih untuk memproduksi monel 404 untuk aplikasi listrik dan elektronik. Lalu berikutnya ada monel alloy R405. Paduan monel R405 adalah versi turunan dari paduan 400. Paduan R405 logam terdiri dari 63% nikel, tembaga 28%, 0,025 sampai 0,60%. Jumlah yang lebih kecil sulfur, dan lainnya. Sulfur dalam logam menawarkan inklusi sulfida yang membantu chip mesin logam lebih mudah. Produk ini tersedia di dalam bentuk heksagon, bar bulat, dan kawat. Beberapa aplikasi untuk paduan monel R405 termasuk skrup mesin, produk, dan pengencang. Lalu yang terakhir adalah monel alloy K500. Paduan monel K500 adalah paduan nikel, tembaga, dengan titanium dan aluminium yang membuat paduan terkuat dari logam monel. Paduan ini memiliki setidaknya 63% nikel, tembaga 27%, 2,3 sampai 3,15% aluminium, titanium 0,35 sampai 0,85%, dan jumlah yang lebih kecil bahan lainnya. Beberapa aplikasi umum untuk paduan monel K500 termasuk pisau dokter, bagian pompa, jasa kelautan, dan lift keselamatan. Selain itu, paduan monel K500 tersedia dalam berbagai bentuk seperti sheets, tubes, round bars, strips, flat bars, dan hexagon. Monel ini diperuntukkan untuk souvenir, terus aksesoris seperti cincin, gelang, kalung gitu. Bagi yang cewek-cewek yang biasanya sering pakai kalung itu, atau bukan kalung asli kayak emas gitu, itu kemungkinan besar adalah monel. Lalu monel bisa digunakan untuk kimia hidrokarbon,
dan peralatan pengolahan, katup, pompa, poros, fitting, pengencang, dan penukaran panas. Hal ini juga digunakan sebagai bagian dari instrumen logam dan frame kacamata. Pada akhir 1920-an, Monel itu mulai digunakan untuk pendingin, kelontong, counter stop, sink, cuci, dan peralatan persiapan makanan. Lalu Monel ini memiliki beberapa sifat seperti sangat tahan terhadap karat atau korosi, lebih keras dibanding dengan pernik-pernik yang lain, sangat tahan terhadap alkali, dapat dilas dan dipatri, lalu lebih berkilau. Di sini saya juga akan memberikan tips membedakan Monel asli dengan yang palsu. Yang pertama, cek berat. Pernak-pernik Monel yang palsu biasanya dibuat dengan bahan baku aluminium yang dikrum agar terlihat mengkilap seperti Monel. Namun berat massa Monel tidak dapat dibohongi karena Monel cenderung lebih berat ketika dipegang. Lalu yang kedua, diraba. Ketika permukaan atau bagian Monel palsu kita poles atau usap menggunakan tangan, bagian tersebut akan tampak menguning atau kusam dan akan terlihat pori-pori bahan aslinya. Nah, seperti ini jika terus-menerus terkena hujan, panas, dan keringat yang memiliki kadar asam atau asid, biasanya akan cepat memudar. Namun untuk Monel tidak akan berubah sedikit pun. Lalu yang ketiga itu adalah dengan cek magnet. Biasanya Monel yang palsu menggunakan bahan baku besi, dikarenakan bahan tersebut relatif lebih murah dan mudah diproses, serta pembentukannya lebih mudah. Monel palsu biasanya dikrom agar terlihat lebih mengkilap seperti Monel asli. Untuk Monel asli pun sebenarnya memiliki daya tarik ketika dicek atau dites menggunakan magnet. Namun daya tarik Monel asli cenderung lebih kecil dibandingkan dengan besi. Lalu berikutnya ada tips merawat Monel. Salah satu keistimewaan Monel adalah kilaunya. Namun kilau Monel akan berkurang atau nampak buram jika ada flek kotoran, debu, ataupun minyak. Untuk mengembalikan kilat Monel, caranya mudah sekali kok. Yaitu cucilah dengan kuas atau sikat dan gunakan deterjen. Bebas deterjennya apa aja. Dan jangan khawatir akan karat ya, karena Monel tidak mudah berkarat. Lalu setelah dicuci menggunakan kuas dan sikat, lap hingga bersih. Pastikan tidak ada noda atau flek dari sabun. Kemudian untuk mengembalikan kilau Monel dianjurkan memakai bubuk kalsium. Yang kita tahu mungkin bubuk kalsium kan mahal. Sebagai penggantinya ada kok. Bubuk kalsium diganti dengan tepung terigu. Dengan cara usap dan digosok agak menekan pada permukaan Monel. Bersihkan sisa-sisa tepung dan permukaan Monel akan mengkilat sempurna lagi. Terima kasih. YouTuber.